Indonesia selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Hahaha. Saya setuju sekali dengan Pak Ustadz ini. Kita lanjut. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tahu di negara Indonesia adalah mayoritas Islam. Tetapi saudara, di samping itu kita melihat begitu banyak dari oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa hari Natal itu haram. Bahkan masuk ke gereja pun itu dikatakan adalah haram hukumnya bagi mereka. Tetapi video kali ini kita akan menonton sang ustadz dan juga para santrinya masuk dalam gereja, bahkan saudara menjunjung tinggi toleransi dan bahkan ceramah dari atas mimbar pendeta. Saudara, seperti apa cuplikan? Kita simak langsung cuplikan berikut ini. Shalom, Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi bapak pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal. Ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang. Berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan Selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan Selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan Selamat Natal karena kalau mengucapkan Selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan Selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan Selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang, saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang, saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan Selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural.
Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, orang Kristen agar baik dalam kekristenannya. Karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik. Karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Ya. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan Ibu Bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia, dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja, dan Ibu Bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga? Oke. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Bapak Ustadz dan juga para santrinya ini memberikan contoh, memberikan teladan yang baik bagi masyarakat Indonesia, bahwa Muslim yang sesungguhnya adalah seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Ustadz tadi. Walaupun banyak ustadz-ustadz yang melarang jangan mengucapkan selamat hari Natal, tetapi justru Bapak Ustadz ini mereka masuk ke dalam gereja bahkan mengucapkan selamat hari Natal. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Ketika Bapak Ustadz ini membungkam orang-orang yang benci dengan hari Natal, Bapak Ustadz mengatakan, ketika saya mengucapkan hari pahlawan, saya tidak menjadi pahlawan. Ketika saya mengucapkan selamat hari berbahagia tentang orang yang menikah, saya tidak menjadi pengantin. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan selamat hari Natal yang diucapkan, Bapak Ustadz ini tidak menjadi orang Kristen. Nah, itu adalah kecerdasan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini, bahwa kita itu harus menjunjung tinggi toleransi. Bapak Ustadz tadi dengan jelas mengatakan bahwa yang haram itu bukan mengucapkan selamat hari Natal, tetapi yang haram itu adalah ucapan kita yang menyakiti hati orang. Nah, sangat menarik saudara ya. Jadi kita harus berpikir secara dalam ketika kita menyakiti hati orang. Nah, inilah yang dikatakan haram, dan itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menekankan bahwa yang haram itu, yang najis, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, ya, seperti makanan, ya. Karena itu adalah sesuatu yang akan masuk ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Tetapi yang haram itu adalah ucapan, yaitu ucapan yang menyakiti, ucapan yang mengutuki. Nah, itulah yang haram. Itulah yang menajiskan seseorang, dan itu sudah kita dengar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini. Nah, saudara-saudara, kiranya toleransi yang dilakukan oleh Bapak Ustadz ini, semakin banyak orang-orang yang cerdas dan juga menjunjung tinggi toleransi seperti yang dilakukan oleh Bapak Ustadz ini. Kita berharap, karena bagaimanapun juga kita adalah orang-orang Indonesia, dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia,
seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz tadi, orang Kristen mereka butuh ibadah dan gereja supaya mereka menjadi Kristen yang baik. Begitu juga dengan saudara Muslim, mereka butuh masjid dan beribadah supaya mereka menjadi Muslim yang baik. Jadi kita harus saling membantu, saling menolong, dan juga saling menjaga. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan isi di kolom komentar. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.